Shalom, Tuhan Yesus memberkati jemaat GPDPL Pusai Waena di Jayapura di Papua. Syukur hari ini bersama kita menghormati Kristus yang telah tersalib bagi kita. Kita bersyukur buat Paskah tahun 2020, walaupun kita harus ada di rumah, tetapi Dia dengan rohnya yang ajaib hadir di setiap tempat kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagi Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, kami pun akan menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, kuduskan kami ya Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam setiap hidup kami, setiap rumah tangga. Jemaat-Mu dan usaha Waena di Jayapura. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sukacita yang besar bisa berjumpa bersama-sama dengan jemaat GPDPL Pusai pada pagi hari ini. Jumat Agung yang mulia, yang agung ini. Bersama-sama mari kita sambut firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, saya memberi tema firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu umat ketebusan Kristus pasti selamat dari murka Allah. Umat ketebusan Kristus pasti selamat dari murka Allah. Kembali lagi Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Jemaat al-Usaha yang Yesus Kristus kasihi, dalam nats ini Rasul Paulus menguraikan tentang kekayaan dan keindahan keselamatan. Jadi di sini Rasul Paulus sedang menguraikan tentang kekayaan dan keindahan dari keselamatan yang sudah kita terima sebagai orang-orang benar, yang sudah kita terima sebagai orang-orang saleh yang beriman kepada Kristus. Nah, hal penting di sini adalah tentang keselamatan. Jadi, yang pertama dari firman Tuhan ini pagi hari ini, bahwa kita diselamatkan berarti kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kita diselamatkan berarti kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita lihat tadi Roma pasal 5 ayat yang pertama, ayat 1 berkata di situ,
bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena berdasarkan anugerah Allah, orang beriman itu diperhitungkan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Maka kita yang telah dibenarkan, kita tidak hidup lagi di dalam murka Allah. Kita tidak hidup lagi di dalam hukuman Allah, tetapi kita sudah dibebaskan. Kita sudah dilepaskan. Dan inilah satu pekerjaan dan karya mulia yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Ada pembenaran, dan pembenaran itu menghasilkan pendamaian antara kita dengan Allah. Jadi jemaat Tuhan sekalian, ingatlah bahwa kita telah diselamatkan, berarti kita telah diperdamaikan dengan Allah. Bagian yang kedua dari khotbah ini, diselamatkan berarti kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita memperoleh akses jalan masuk, kita mendapat izin untuk masuk kepada kasih karunia Allah melalui darah Yesus dan bilur-bilurnya yang tercurah di kayu salib itu. Roma pasal 5 ayat 2 berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Kita berdiri, kita bermegang, kita percaya karena Dia membawa kita masuk di dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu adalah keselamatan kekal yang tidak mungkin kita kerjakan sendiri, tapi Allah kerjakan bagi kita, Allah buat bagi kita. Kasih karunia adalah sebuah kado yang besar, hadiah yang besar yang dibawa oleh Yesus Kristus dari sorga dan diberikan kepada kita. Jadi kita diselamatkan berarti kita sudah beroleh jalan masuk kepada kasih karunia keselamatan kekal itu. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jika istilah yang dipakai menunjuk kepada hubungan yang terbatas antara seorang raja dengan rakyatnya. Kalau istilah ini sebagai satu gambaran hubungan antara rakyat dengan rajanya atau presidennya atau gubernurnya. Sekarang kita orang-orang yang beriman, kita beroleh jalan masuk kepada anugerah kasih karunia yang tanpa batas. Kita diberi izin oleh seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden untuk masuk di jalannya dan berjumpa dengan Dia. Begitupun kita yang beriman kepada Kristus, kita menerima akses, izin jalan masuk untuk berjumpa dengan Bapa. Dan ayat yang lain berkata kita punya kesanggupan untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Jadi kita sudah diselamatkan. Anda sudah masuk di jalan kasih karunia itu. Keselamatan diberikan kepada kita. Bagian yang ketiga, ini pengharapan Kristen. Pengharapan orang-orang yang percaya kepada Kristus akan keselamatan bukanlah harapan yang kabur, tetapi harapan yang pasti. Jadi keselamatan kita ini adalah harapan yang pasti. Kita bermegah sebab kita telah beroleh keselamatan itu, dan keselamatan itu keselamatan yang pasti, keselamatan yang sudah dikerjakan finish dan Allah sudah melakukannya atas kita. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasihi, keselamatanmu tidak diragukan lagi sebab Yesus Kristus sendiri dengan darahnya telah datang dan memberikan keselamatan itu bagi kita. Jadi di dalam masa-masa sulit hari ini, bahkan di dalam masa-masa kesukaran, kita dapat bersukacita. Ya. Kalau saya baca Roma pasal 5 ayat yang ketiga itu di situ katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Hari-hari ini mungkin COVID-19, Corona membuat orang-orang takut. Tapi mari kita bermegah karena kita telah diselamatkan. Kekekalan sudah menjadi milik kita. Rasul Paulus berkata, mati maupun hidup, aku adalah milik Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kasih karunia, keselamatan itu, kekekalan itu telah diterimanya. Kita semua pun demikian. Keselamatan itu telah menjadi bagian kita. Bagian yang terakhir dari khotbah ini,
Keselamatan kita menjadi sesuatu yang pasti akibat dari korban Kristus di kayu salib itu. Jadi karena korban Kristus di kayu salib itu, tidak ada yang dapat menggugat kita orang-orang pilihan Allah. Tidak ada yang dapat membatalkan keselamatan kita. Tapi keselamatan kita itu sudah pasti di dalam Kristus yang mati di kayu salib bagi setiap kita. Saat kita masih berdosa, dia sudah mati bagi kita. Ia membenarkan kita oleh kematiannya. Kalau kita lihat ayat 9 dan ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan di sana? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini janji yang luar biasa. Orang-orang yang telah ditebus itu, mereka pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan diselamatkan. Bukan nanti, tapi mereka sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu sedang terjadi hari ini. Ayat 10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih berseteru, ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kiranya Paskah 2020 ini, walaupun penderitaan itu datang, tapi kita bersuka cita karena keselamatan sudah kita terima, kekekalan sudah kita terima. Diberkatilah dia mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Berikut ini mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus bagi kita. Saya mengajak semua di rumah untuk menyiapkan diri, menyiapkan perangkat-perangkat yang telah bersama-sama kita sepakati. Ada tubuh, juga ada darah Yesus di depan kita. Marilah kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Jumat Agung ini, di Paskah yang mulia ini, kami akan makan dari tubuh-Mu dan minum dari darah-Mu. Tuhan, biarlah darah-Mu, tubuh-Mu menjadi milik bagian kami. Kekuatan, keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita ambil roti, kita ambil anggur, dan bersama-sama dipandu oleh saya sendiri, mari kita ikuti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita makan bersama-sama tubuh Yesus ini. Silakan makan. Terima kasih Tuhan. Setiap orang mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Engkau telah mati bagiku. Mari kita angkat cawan darah Yesus di tangan kanan kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari minum sama-sama dalam nama Yesus. Silakan. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Kita telah menikmati tubuh dan darahnya. Kita bersyukur untuk kemenangan yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Jemaat Tuhan, Engkau beriman bahwa penyakit dilalukan. Segala macam intimidasi, Tuhan akan menjadi pahlawan atas engkau. Tuhan akan membuat berkat-berkat melimpah atas hidupmu. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur hari ini karena Tuhan sudah menolong kita semua. Mari kita angkat satu pujian, setelah itu kita mengakhiri ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Satu pujian, segala puji syukur bagimu. Kita muliakan Tuhan sama-sama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan Yesus Kristus anakmu yang tunggal itu datang mati bagi kami ya Tuhan, memberikan keselamatan kekal bagi kami. Darah-Mu menguduskan kami, melayakkan kami, mengampuni kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan kehadiran Yesus Kristus sebagai Immanuel itu menyertai kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat Alusa yang Yesus Kristus kasih hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru. Sukacita ilahi melimpah atas kita. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur ya Bapa. Setiap rumah-rumah tangga, setiap keluarga yang menikmati tubuh dan darah-Mu hari ini, mereka menerima berkat Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa untuk seluruh dunia, untuk Indonesia, Asia, Papua Tuhan. Selamatkan umat-umat-Mu. Bawa mereka dalam kemuliaan Tuhan. Virus COVID-19, Corona yang sedang berlangsung hari ini, Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau melindungi, melingkupi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.